Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang mantap-mantap. Tidak lupa Mas Bro selalu di dalam awal video untuk memberikan info untuk orang-orang baru dalam bermain kripto. Hati-hati, pahami dulu, kripto itu gak sembarangan. Hati-hati kalau masuk meme coin, harus Anda masuk di grup-grup Telegram dulu, tanya-tanya dulu sama yang senior mana yang bagus koin untuk diinvestasikan, untuk terutama margin coin itu harus tanya. Asal-asalan, jangan asal-asalan masuk, berbahaya. Banyak orang kalah di kripto, banyak orang edan gila miskin jengking hancur jadi bubur karena tidak mau belajar, asal masuk begitu saja. Tapi jika Anda masuk ke BTC, kapanpun salah masuk, contohnya ini harga tinggi Anda masuk, ya Anda gak usah takut, tetap nanti akan turun, akan dibanting lagi. Yang penting mental Anda kuat. Saya yakin ini 1M nanti di bull market yang akan datang akan lewat BTC ini dengan ETF support BlackRock yang akan disetujui. Malah kelihatannya sudah. Ini nanti saya kasih tahu beritanya ya di belakang video ini. BlackRock lagi mengguncang dunia, ETF supportnya kelihatannya sudah disetujui, makin dekat-dekatan. Hati-hati ya. Kalau melihat daripada awan ini ya memang indikator itu kan hanya 30% kebenarannya, akan tetapi kan lebih penting. Kalau lihat dari weekly-nya biasanya itu fakta dan kenyataan. Ini ada perosotan TK, nyatanya ini pas harga di atas ini resisten yang di sini ternyata ini juga turun ya. Juga ini waktunya TP yang mana juga ini gila, ini udah resisten banget ini yang namanya RSI-nya. Ini harus sabar. Kalau orang yang nggak sabar FOMO masuk akan ditikam. Tetap yang ngambil di bawah kemarin di sini, ini tetap nanti akan TP. TP-nya memang begitu, mancing-mancing pelan-pelan supaya dia dapat harga yang bagus mengenai daripada BTC ini ya. Langsung nggak perlu lama-lama, kan saya kasih langsung berita mengenai daripada BlackRock ini yang rock mini ya. Kalau rock mini sih enak ya, bisa dipandang sedep ya. Kalau ini BlackRock udah rock kok black ya, udah hitam, rock hitam ini namanya ya. BlackRock mengguncang dunia dengan ETF Bitcoin di Nasdaq, bro. Waduh, dalam dunia perdagangan kripto yang penuh dengan taruhan tinggi, taruhan di semua di sini, nggak main-main. Kita gambling, kita beradu-aduan, bukan aduan orang ya. Kalau aduan orang itu pengantin baru. Kemana-mana larinya, nggak berdedikasi lagi ya. Kalau berdedikasi jangan main kripto ya. Anda dagang bakso ya, itu nanti dibagi-bagi sama orang-orang ojek, itu namanya berdedikasi lah. Kalau di kripto main kibul-mengkibul seperti ini, mau berdedikasi bagaimana? Bercanda ya, nanti ngamuk ya. Dalam dunia perdagangan kripto yang penuh dengan taruhan tinggi, BlackRock raksasa. Yang ini juga bilang taruhan tinggi. Kalau taruhan apa sih? Togel, judi, ya macam-macam yang buruk-buruk ada di sini. Memang begitu, mau ngomong apa lagi ya. Dalam dunia perdagangan kripto yang penuh dengan taruhan tinggi, yang memang taruhan tinggi ya, BlackRock raksasa investasi global baru saja membuat gebrakan yang menggema. ETF Bitcoin Icaris milik perusahaan ini telah resmi mendarat di Depository Trust dan Clearing Corporation DTCC ya, menandakan potensi persetujuan segera dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC. Waduh, mari kita dalami sedalam lautan Samudra India. Waduh, ini disetujui bro, sudah bro ya. Langkah strategis BlackRock baru-baru ini, dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Support Icaris yang diusulkan oleh perusahaan investasi BlackRock telah terdaftar di Depository Trust dan Clearing Corporation DTCC yang mengisyaratkan adanya kemungkinan persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Waduh, macem-macem saja ternyata sudah disetujui. Ini toh yang bikin BTC ngaceng, sekarang turun pada apa TP. Mungkin nanti pas harga turun itu akan diserok lagi sama institusi, kemudian akan ngaceng kembali. Makanya jangan di TP semuanya ya. Dalam utas X, sebelumnya Twitter, pada 24 Oktober 2023, analis ETF Bloomberg Eric Balkunas mengatakan bahwa pencatatan di DTCC adalah bagian dari proses untuk membawa ETF kripto ke pasar. Waduh,
Waduh, segera dibawa ke pasar bro, mau dijual kepada institusi. Nanti sebentar lagi ngaceng 2M ini BTC ini. Kalau masuk BTC saya pomoin 2M nggak apa-apa, pasti akan kejadian daripada masuk di Kemencoin ya. ETF Bitcoin Isares memiliki simbol ticker IBTC untuk kemungkinan pencantuman di bursa saham Nasdaq yang mengajukan untuk mencantumkan dan memperdagangkan saham dari instrumen investasi tersebut pada bulan Juni. Lebih lanjut, Balkunas berspekulasi bahwa BlackRock mungkin telah menerima lampu hijau untuk mendaftarkan ETF dari SEC atau mempersiapkan segala sesuatunya dengan asumsi demikian. Yang nyatanya uangnya besar ya, sekali tembak dor ya, buka titik jos, isi-isi pakai amplop ya, ditampol SEC dengan amplop ya, yang kandelnya tebelnya satu kasur ya, pasti roboh lah, dikepret sama uang. Siapa yang nggak hijau matanya melihat uang ya. Berdasarkan tanggal pengajuan BlackRock, SEC memiliki waktu hingga 10 Januari 2024 untuk mengambil keputusan akhir mengenai persetujuan atau penolakan ETF tersebut. Waduh, betul-betul jika dan ketika BlackRock mendapatkan persetujuan yang didambakan dari SEC, ini bukan hanya kemenangan mereka, tetapi ini adalah kemenangan bagi seluruh dunia kripto. Mengapa? Karena persetujuan ETF BlackRock bisa menjadi kunci metaforis yang membuka pintu untuk sejumlah pengajuan ETF kripto support lainnya seperti Grayscale, Fidelity, dan yang lain-lain. Nama-nama seperti ARK Investment, Fidelity, dan Valkyrie yang telah menunggu mungkin segera menemukan diri mereka berada di pusat perhatian. Meskipun benar SEC sebelumnya belum sepenuhnya mendukung aplikasi Bitcoin atau Ethereum support untuk daftar bursa AS, tapi sekarang mereka telah menunjukkan tanda-tanda pelonggaran dengan mengizinkan kendaraan investasi yang terikat dengan kontrak berjangka Bitcoin baru-baru ini. Saya rasa cukup, yang mana kelihatannya kenaikan BTC ini memang sudah mulai kelihatan ya, bahwa udah mulai longgar, sudah nggak mulai kenceng lagi. SEC mungkin sudah dikepret dengan uang, makanya 10 Januari itu sudah final untuk mulai daripada ETF support katanya ya. Langkah besar BlackRock bukan hanya tentang satu ETF ataupun bahkan tentang satu perusahaan investasi. Ini adalah tanda detak jantung dari hubungan yang berkembang antara keuangan tradisional dan cryptocurrency. Meskipun ada skeptisme mengenai volatilitas kripto dan hambatan regulasi, keberanian BlackRock dalam bidang ini mengirimkan pesan yang jelas. Cryptocurrency bukan hanya pemain sampingan, tetapi bisa menjadi pusat narasi keuangan global. Saya rasa cukup, sudah panjang lebar, sudah banyak sekali yang saya dobrolin ya, masalah ETF support yang sudah tinggal satu kali klik disetujui, maka investor institusi akan masuk semua, BTC akan terbang tinggi, altcoin juga ikut naik. Semua kita mengharapkan cuan dari cryptocurrency ya. Mungkin hanya itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro hanya memberikan info yang mana positif diambil, yang buruknya ditendang. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Anda harus tetap riset mandiri, tetap waspada, berita jangan asal dimakan mentah-mentah ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.